Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah ngaji online subuh Posdai Jogja. Alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini kita juga murojaah untuk makharijul hurufnya dari alif ya atau hamzah. Bersama-sama silakan menyimak sambil mengikuti dengan suara terbaiknya. 1, 2. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Minal, Mu, Ni. Ma, I, An, Ani, A. Setelah A, Ba. Babi, Bu, Bab. Bubam, bani, babna. Minal, mubani. Mabibam, bani, ba. Ta. Tati, tubat. Tutan, tani, tatna. Minal, mutni. Mati tan tanita. Fa si subas susan sani sasna. Minal musni masisan sanisa. Ja Jaji jubaj. Jujan jani jajna. Minal mujani. Majijan jani ja. Ha hi hubah. Huhan hani hahna. Minal muhni mahihan haniha. Khi khubakh. Khukhan khani khakhna. Minal mukhni makhikhan khaniha. Tati tubad. Tutan tani tadna. Minal mudani. Matitan tanita. La Zazi zubaz. Zuzan zani zazna. Minal muzni mazizan zaniza. Rari rubar. Rurar rani rarna. Minal murni mari rarrani ra. Mari rarrani ra. Hati-hati di dalam membaca nun sukun bertemu ro ya, atau ro sukun sendiri. Kemudian tanwin bertemu ro. Rurarani rarna. Di sini rorro. Berarti ada hukum bacaan idgham bila guna. Ronro dibaca rorro. Bila guna masuk tanpa mendengung. Masuk tanpa dengung. Atau di dalam membaca rorro jangan terlalu dialirkan. Atau jangan terlalu ditahan. Jadi tengah-tengahnya. Berarti ro ada sifat apa? Tawasud. Nah, di sini ada sifat tawasud, pertengahan antara mengalir dan tertahannya suara. Rurarranirarna.
Sehingga tidak boleh dibaca bagaimana? Rurorronirorna. Ini terlalu mengalir. Minal murni marirorroniro. Nah, tulisannya ronro, membacanya rorro. Ada tawasud, ya. Sifatnya tawasud, bacaannya idgham bila guna, masuk tanpa mendengung. Pagi ini kita lanjutkan setelah huruf ro, yaitu huruf zai. Huruf za, terkadang kita menyebutkan za atau zai, ya. Nah, di mana makhraj huruf zai? Ujung lidah bertemu gigi seri bawah bagian dalam. Nah, yang ini yang coklat lidah kita, yang biru ini adalah ujung lidah. Za. Nah, ada terdengar bunyi z. Kalau sin sama juga, sa, za. Nah, ujung lidah bertemu gigi seri bawah bagian dalam. Za. Sifat huruf za atau zai ada 6. Yang pertama, al-jahr. Apa al-jahr? Tertahannya nafas. Jadi nafasnya tidak dikeluarkan. Kalau nafasnya dikeluarkan, maka akan menjadi sa. Nah, ini nafasnya mendesis. Kalau ini za, suaranya yang mengalir. Yang kedua rohowa, suaranya yang keluar, tapi nafasnya yang ditahan, sehingga terdengar bunyi z, za. Terkadang ya, masih sering kita menjumpai dalam membaca za atau zai, ketika sudah digabung dengan huruf yang lain atau dalam satu kalimat, ya, terbaca lebih tipis atau ya, yi, jazi, antara za sama ya, jadi tengah-tengah. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka ujung lidah benar-benar ditekankan di gigi seri bawah. Za. Wa zaitunan wa nakhla, atau idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian sifat yang ketiga namanya istifal. Nah, apa itu istifal? Nah, turunnya pangkal lidah. Jadi posisi sebagaimana lidah kita normal, ya, za, biasa, za, tidak diangkat. Berikutnya adalah ingfitah, rongga mulut terbuka, za, tidak di rongga mulutnya jangan dirapatkan atau tanggung antara terbuka dan rapat. Jadi z, nanti terdengar suara a dan antara a dan e, tengah-tengah. Za. Nah, dibuka rongga mulut kita. Dan ismat juga berat pengucapannya. Dan ada juga sofir. Ada suara tambahan mendesis. Nah, betul ya. Za. Kalau sukun menjadi zazi zubaz. Nah, ada tambahan suara desis. Desisnya huruf za. Nah, sekarang kita praktekkan. Kami contohkan. Zazi zubaz. Baz. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Coba diikuti bersama-sama. 1, 2. Zazi zubaz.
baz. Ini mengalir suaranya. Dan jangan dipantulkan. Baz. Hati-hati. Ya, jangan ada z. Zazizubaz. Suara mengalir. Zuzan zanizazna. Zanizazna. Zazna. Hati-hati. Juga jangan dibaca begini. Zazna. Agak e-nya. Ya. Hati-hati, e-nya dihilangkan. Zazna. Mengalir suaranya. Minal muzni. Jangan minal muzni. Atau jangan berubah menjadi jim. Minal mujni. Terkadang huruf za ketika di tengah-tengah ya masih ada yang membaca jim atau ja. Nah, hati-hati. Atau jangan berubah menjadi ya. Ya, antara za, ya dan ja. Ini kadang masih ketuker, terutama ketika membaca Al-Quran. Minal muzni mazizan zaniza mazizizan zaniza. Nah, mendengungnya upayakan sempurna 2 alif. Mazizan zaniza. 1, 2. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni mazizan zaniza. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya, membaca surah As-Saffat ayat yang kedua. Nah, surah ke-37 kami contohkan. Fazza langsung fa-nya masuk kepada huruf zainya atau huruf za-nya, ya. Fazza, jangan fassa. Nah, terkadang za juga bisa jadi dibaca sa. Nah, kalau di ayat ini bisa berpotensi dibaca fassa antara za dan sa. Nah, upayakan suaranya mengalir, nafasnya ditahan. Kalau nafasnya mengalir maka akan berubah ke huruf sa. Fazzajirati zajra. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2. Fazzajirati zajra. Kemudian contoh yang kedua di surah Az-Zalzalah ayat pertama. Kami contohkan, boleh langsung diikuti. Idza, yang pertama za. Di mana kemarin makhraj huruf za? Nah, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Idza za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam membaca zulzilatil, nah di sini ada lam sukun atau ada al-qamariyah. Sama membacanya ditekan dan dialirkan sejenak. Nah, boleh ya. Kalau dulu bahasa kita ditahan sejenak, nah ini dialirkan dan ditahan sejenak. Nah, karena ada sifat tawasudnya. Nah, apa saja huruf yang memiliki sifat tawasud? Ayo, di dalam rumus lin rumah. Salah satunya adalah huruf lam. Lin, lam, nun, ain, mim, dan ro. Nah, di sini ada 2 huruf yang memiliki sifat tawasud, yaitu lam dan ro. Maka hati-hati membacanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, tidak dibaca begini. Idza zulzilatil ardu zil.
zalaha. Nah, jangan langsung ditahan. Dan juga tidak boleh dibaca terlalu lama, dialirkan. Contohnya bagaimana? Idza zulzilatil ardu zilza. Nah, ini kelebihan dalam mengalirkan lam sukun atau ro sukunnya. Maka yang paling bagus adalah pertengahan. Itulah yang disebut dengan tawasud atau bainiyah. Ayo kita baca. 1, 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Alhamdulillah. Atau satu lagi, ya, membacanya jangan terlalu cepat di dalam membaca lam sukun atau alif lam qamariyah. Contohnya, idza zulzilatil ardu zilza. Nah, jadi ada pengaliran atau penekanan. Ditekan, dialirkan, dan ditahan. Itu upayakan pas temponya. Zulzilatil ardu. Nah, terkadang masih dibaca seperti itu. Misal, idza zulzilatil ardu zilatil ardu. Nah, til ar-nya ini terlalu cepat di dalam menahan alif lam sukunnya. Belum dialirkan atau belum tawasud. Hati-hati. Contoh yang ketiga di surah An-Najm. Surah An-Najm ayat 38. Surah ke-53. Nah, kalau halamannya ada di Al-Qur'an, ya. Surah An-Najm surah ke-53 ayat 38. Ayat 38. Kami contohkan. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Nah, ini juga hati-hati, harus teliti. Hati-hati dan teliti. Allah taziru waziratu. Nah, di sini didengungkan yang lama. Tu wizra ukhra. Ada potensi tawalud. Nah, ada dua potensi tawalud. Yang pertama di taziru. Nah, ru-nya hati-hati harus pendek. Allah taziru wa. Tidak boleh dibaca bagaimana? Allah taziru wa. Hati-hati, jangan dipanjangkan, kemudian jangan ditekan atau dimasukkan ru-nya kepada huruf wawu, karena tidak ada tasydid di sini. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Wizra ukhra. Wizra, ro-nya berpotensi tawalud. Harus dibaca pendek. Tidak boleh wizra ukhra. Kemudian zainya juga berpotensi berubah menjadi sin atau berubah menjadi jim. Bisa juga. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Terutama di wizra. Jangan dibaca wisra. Tapi bagaimana, Bapak Ibu? Wizra. Dialirkan suaranya, ditahan nafasnya. Tahan nafasnya, alirkan suaranya. Wizra ukhra. Sekarang kita baca bareng. Surah An-Najm ayat 38. 1, 2. Allah taziru waziratu wizra ukhra. 2. Alhamdulillah. 3. Allahu akbar. 4. Allahu akbar. 5. Allahu akbar. 6. Allahu akbar. 7. Allahu akbar. 8. Allahu akbar. 9. Allahu akbar. 10. Allahu akbar. 11. Allahu akbar. 12. Allahu akbar. 13. Allahu akbar. 14. Allahu akbar. 15. Allahu akbar. 16. Allahu akbar. 17. Allahu akbar. 18. Allahu akbar. 19. Allahu akbar. 20. Allahu akbar. 21. Allahu akbar. 22. Allahu akbar. 23. Allahu akbar. 24. Allahu akbar. 25. Allahu akbar. 26. Allahu akbar. 27. Allahu akbar. 28. Allahu akbar. 29. Allahu akbar. 30. Allahu akbar. 31. Allahu akbar. 32. Allahu akbar. 33. Allahu akbar. 34. Allahu akbar. 35. Allahu akbar. 36. Allahu akbar. 37. Allahu akbar. 38. Allahu akbar. 39. Allahu akbar. 40. Allahu akbar. 41. Allahu akbar. 42. Allahu akbar. 43. Allahu akbar.
Kita masuk pada contoh di surah Al-Waqiah ayat 64. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Antum. Di sini harus dengung yang lama. Ikhfa hakiki. Di sini didengungkan yang lama. Berapa lamanya? Dua alif. Antum tumta. Nah, tumta ini yang harus hati-hati, jangan dibaca mendengung. Tapi harus dibaca jelas. Tumta, tumta. Tazra'u, tazra. Nah, tidak dibaca tasro, jangan dialirkan nafasnya, atau jangan berubah menjadi jim, tajro, hati-hati. Tapi za, alirkan suaranya. Nah, ini menjadi kunci adalah suaranya mengalir, nafasnya ditahan, suara mengalir. Tazra'unahu Di sini ada bacaan apa? Nah, namanya mad sila tawilah. Kenapa? Mad bertemu alif. Maka panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Amnah nuzza. Amna juga harus dibaca jelas. Jangan mendengung. Amna. Tetapi masih tetap kita memberikan hak mim sukun. Karena mim sukun itu ada sifat yang namanya apa? Sama dengan lam sukun. Tawasud. Amna. Jadi tidak dibaca amna. Tidak pula terlalu mengalir atau terlalu mendengung. Amna. Cukup amnah nuzza. Hati-hati, tidak dibaca nujja atau nuzja. Nuznya sudah masuk ke za, tapi begitu za berubah menjadi ja. Atau hati-hati berubah menjadi ya, nuzya. Nah, za ya, alirkan suaranya, jangan mengalir nafasnya. Nuzzari'un. Ayo, sekarang kita baca kembali bersama-sama. 1, 2. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Mencucu, meringis. Aun. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita tambahkan 1 huruf lagi. Setelah za atau zai ada huruf apa? Sin. Nah, aslinya huruf sin. Di mana makhrajnya huruf sin atau sa ya? Sa, si, su. Sama, ujung lidah bertemu gigi seri bawah bagian dalam. Berarti sama persis dengan makhraj huruf za. Cuma nanti akan berbeda sifatnya. Nah, ini yang membedakan di sifat yang pertama. Nah, makhrajnya sama, Bapak dan Ibu, yaitu ujung lidah bertemu gigi seri bawah bagian dalam. Tadi zai juga sama ya, ujung lidah bertemu gigi seri bawah bagian dalam. Za, kalau za. Nah, kalau sekarang sa. Nah, za. Nah, sekarang za dulu, sama ya. Za dengan sa. Sa, meringis dulu. Sa. Za. Ujung lidahnya ditekan ke gigi seri bawah. Yang dalam tentunya. Za. Sa. Ayo bersama-sama. Za. Sa. Lagi. Za. Sa. Nah, ada bunyi
sofir, tambahan desis. Kemudian yang kedua ada sifat rokhawah. Ini sama dengan sifat yang kedua zaid. Mengalirnya suara. Jadi kalau sin, nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Sa, si, su. Kalau za, zi, zu. Nah, ini nafas jangan sampai mengalir kalau za. Kalau mengalir maka menjadi sa. Nah, begitu cara membedakannya. Nah, yang ketiga, 4, 5, 6 sama ya. Istifal, turunnya lidah. Ingfitah, terbuka rongga mulut kita. Sa, terbuka. Jangan ditahan. Se. Jangan malu-malu dalam melafatkan huruf sa atau sin ya. Yang kelima, ismat ya, berat juga diucapkannya. Dan yang keenam adalah as-sofir. Ada tambahan suara desis. Suara tambahan mendesis. Nah, sekarang kita praktekkan dalam rumusnya. Sa, si, su, bas. Mendesis. Su, san, sa, ni, sas, na. Jangan dibaca sa, ni, sas, na. Nah, ini yang sering kita dapati ya. Kita jumpai membaca sin sukun atau zai sukun tadi, ada suara e di akhirnya. Nah, ini yang upayakan dihilangkan. Sa, ni, sas, na. Jangan sa, ni, sas, na. Antara suara e atau suara e. Alhamdulillah. Kami ulangi. Susang, tidak dibaca tebal. Jangan syusyang, tapi susang, sani, sasna. Minal musni, masih sani, si. Ketika membaca sa, rongga mulut terbuka. Ketika si, ya, mulut kita meringis. Si. Ketika dhamma, mulut kita monyong, mencucu. Jadi mengo atau mangap boleh, meringis, monyong atau mencucu. Ya, sa, si, su. Sempurna ya, mangapnya sempurna, meringisnya juga, mencucunya juga. Su, mencucu. Jangan su, antara u dan o, tetapi jelas u-nya. Su, sa, si, su, bas. Bas. Su, san, sani, sasna. Hati-hati jangan sani, sasna. Hilangkan e-nya. Jangan juga sani, sasna. Nah, jangan e. Susan, sani, sasna. Minal musni, mencucu. Kemudian ketika sin sukun yang sebelumnya ada harokat dhamma, maka tidak terus monyong, tetapi monyong kemudian meringis. Musni, mencucu dan meringis. Minal musni, masih sanisa. Ya, mari sekarang kita baca bersama. Okay? 1, 2. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna. Minal musni, masih sanisa. Jangan minal musni. Hati-hati, e-nya dihilangkan. Minal musni, masih sanisa. Boleh
Sanisa juga boleh, variasi saja. Yang perlu diperhatikan betul ketika sukun, jangan ditambahkan bunyi e atau jangan ditambahkan bunyi e. Contoh, bismillah, bismillah. Nah, jangan dibaca bismillah. Nah, hati-hati. Atau jangan bismillah. Ketika ditambah dengan bunyi e, maka akan berubah menjadi seperti tadi. Bismillah. Nah, kadang masih ada yang seperti itu. Atau bismillah. Nah, tapi dihilangkan e-nya atau e-nya. Sehingga benar-benar mengalir. Karena sifat sin adalah al-hamas dan rokhawah. Mengalirnya nafas dan mengalirnya suara. Bismillah. Bis sambil meringis Bapak Ibu ketika mengucapkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca hirrahma, haknya juga mengalir. Rahma, tidak rahma. Ini nirrahim. Tidak dibaca nirrahim. Jangan ditekan di rohnya. Nirrahim. Kadang masih ada juga yang baca nirrahim. Nah, antara ro dengan ha itu tidak ada tasydidnya. Ya, sehingga membacanya jangan nirrahim. Ya. Him pakai ha. Jangan pakai ha. Nirrahim antara ha dan ha. Nah, ini beberapa yang terkadang sering kita jumpai. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah semuanya, kita telah menyelesaikan dua huruf ya. Makhraj di huruf za atau zai dan huruf sin atau sa. Sama-sama makhrajnya di ujung lidah bertemu gigi seri bawah bagian dalam. Catatannya yang terpenting ada perbedaan dalam sifatnya. Di sifat yang pertama, kalau zai tidak mengalir nafasnya, ya. Kalau sin itu mengalir nafasnya. Ya, di situ perbedaannya. Sama-sama mengalir suaranya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu jamaah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.